Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, di pagi hari yang cerah ini, kali ini channel BQ akan menerangkan tentang taubat. Kemarin udah disampaikan apa terusan dari ikhlas, apa terusan keterangan-keterangan hadis-hadis tentang ikhlas. Sekarang akan diterangkan tentang taubat hadis, dan di sana saya akan menyebutkan beberapa mungkin satu hadis atau dua hadis gitu ya, akan saya terangkan juga apa itu maksudnya dan gimana caranya kita menjalaninya. Ya, taubat. Sekarang saya menerangkan tentang taubat. Taubat itu penyesalan ya. Taubat itu sudah bahasa Arab, tapi udah disaring ke dalam bahasa Indonesia. Jadi taubat itu ya bahasa Indonesia, Arabnya taubat, nah bahasa Indonesianya juga taubat. Nah, kalau asal katanya kan dari kata taba ya tubu. Jadi artinya bertaubat, seperti itu ya. Ya artinya ya bertaubat, mungkin ya menyesal gitu ya. Kalau di bahasa Arab menyesal mungkin ada kata menyesal itu ada kata Arab lainnya selain taubat ya, selain taba ya tubu, yaitu nadima yandamu. Nah, seperti itu. Nadima yandamu ya artinya menyesal. Nah, kalau di sini mungkin lebih cocok dengan kata taubat ya. Soalnya di dalam Al-Qur'an juga sering dipakai kata taba gitu. Faman taba wa aslaha fala khaufun alaihim, seperti itu, atau yang lainnya. Oke. Sering dipakai kata taba ya tubuh, taubah. Mungkin bahkan di dalam Al-Qur'an juga disebutkan surat At-Taubah, seperti itu ya. Surat ke-10 kalau nggak salah, surat ke-25 kalau nggak salah. Surat keberapa gitu ya, mungkin bisa ditengok lagi lah di dalam Al-Qur'an, nggak apa-apa bagi yang ingin melihat ya. At-Taubah, seperti itulah. Sekarang sekarang masuk ke dalam bab taubat. Taubat itu ulama menerangkan bahwa taubat itu merupakan kewajiban dari setiap dosa. Entah itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau maksiat dosa-dosa yang dilakukan di antara manusia. Ini semuanya perlu taubat. Jadi ulama menerangkan taubat ini merupakan kewajiban bagi manusia, seperti itu. Karena manusia tempatnya salah, entah itu kemaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau dosa-dosa antara manusia juga ada. Jadi taubat merupakan kewajiban bagi setiap manusia untuk dari setiap dosa-dosa, dari setiap maksiat, seperti itu ya. Dan telah diterangkan kalau taubat itu terbagi menjadi 3. Cara-caranya ada 3. Ulama telah menerangkan bahwa taubat itu
caranya bertaubat itu 3. Yaitu apa? Kalau taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah 3, yaitu pertama bahwasanya dia itu harus berlepas diri dari perbuatan maksiat tersebut. Kalau ini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubatnya tidak main-main atau tidak hanya sekedar omongan belaka atau yang lainnya. Yang penting harus dibuktikan kalau dia benar-benar ingin berlepas diri dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, caranya yang pertama, kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya kalau dia itu kewajibannya sholat. Nah, ini kan kalau meninggalkan sholat kan dosa. Dosanya itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya agar dia itu berusaha benar-benar, kalau ingin bertaubat ya, kalau ingin memperbaiki diri, dia harus meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi kalau dia biasanya meninggalkan sholat ya berarti dengan cara mendatangi sholat itu, melakukan sholat seperti itu, dan menjauhi perbuatan meninggalkan sholat seperti itu ya. Contohnya, jadi misalnya dia kalau main, sukanya main, atau kalau mungkin nggak main ya, kalau orang-orang udah besar ya mungkin nggak main ya, kalau orangnya mungkin kerja atau apa gitu ya, atau punya kegiatan kesibukan apa sehari-hari, biasanya meninggalkan sholat, biasanya nggak bisa tepat waktu atau terlambat, suka terlambat atau gimana. Nah, paling salah ya kalau dia itu meninggalkan sholat seperti itu ya. Jadi dia berdosa karena meninggalkan sholat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus mengatur waktu lagi supaya dia bisa menjalankan sholat seperti itu, supaya tidak terlambat lagi, atau bisa memperbaiki dirinya agar lebih baik lagi seperti itu ya. Atau misalnya kalau suka meninggalkan sholat karena perbuatan lahun, sia-sia, misalnya perbuatan yang nggak ada manfaatnya, kayak contohnya misalnya judi atau perbuatan maksiat lainnya yang mengganggu waktu sholat gitu, misalnya dia akhirnya dia tidak bisa menjalankan sholat seperti itu ya dihindari perbuatan tersebut, perbuatan judi atau perbuatan maksiat lainnya yang menghalangi atau merintangi waktu-waktu sholat. Biasanya dia sholat, jadi karenanya tidak bisa sholat ya dihindari perbuatan tersebut, dijauhi agar ketika waktu sholat datang dia bisa menjalankan sholat seperti itu. Atau saya lah yang ngomong kalau gitu. Contohnya, kalau meninggalkan sholat mungkin insya Allah enggak ya. Jadi alhamdulillah tidak pernah meninggalkan sholat ya, dipertahankan aja. Kalau yang lainnya enggak biasanya meninggalkan sholat ya berusaha dijaga. Segala sesuatu yang mengganggu waktu sholat ya dihindari sebisa mungkin gitu ya, dijauhi lah. Karena kalau dia benar-benar mau bertaubat, karena kewajibannya dia kalau bertaubat harus meninggalkan kemaksiatan tersebut, maka dia harus meninggalkan perbuatan tersebut, perbuatan yang menghalang-halanginya untuk sholat. Nah, terus yang kedua apa? Ini tadi yang pertama, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, ayyandama ala fi'liha, bahwasanya dia itu menyesal atas perbuatannya. Misalnya dia
biasanya berbuat maksiat. Maksiat apa contohnya? Kalau perbuatan maksiat judi atau minum-minum khamr atau yang lainnya yang memabukkan. Nah, ini kan perbuatan maksiat ya. Kalau dia mau bertaubat, kalau dia ingin bertaubat ya kewajiban baginya, caranya salah satu yang tadi yang pertama udah, terus yang kedua caranya yang harus dia lakukan kalau ingin benar-benar bertaubat ya dia harus menyesal bahwasanya dia telah melakukan kemaksiatan tersebut. Biasanya minum khamr atau judi atau perbuatan maksiat lainnya, zina, yang perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau disuruh menjalankan sholat misalnya malas-malesan atau lebih baik main malahan, naudzubillah min dzalik ya. Waktunya sholat malah sibuk HP-an atau kalau sekarang anak sekarang ya ngonten dulu, waktunya sholat ditinggalkan, nggak dijalanin sholatnya, malah ngonten. Nah seperti itu. Atau sibuk ngevlog gitu ya kalau sekarang ya, ngevlog gitu ya. Ini kalau dia ingin bertaubat, kalau dia mau bertaubat ya salah satu caranya yang harus dia lakukan ya dia menyesali bahwasanya dia telah melakukan hal tersebut. Seperti itu caranya. Dia menyesalinya. Jadi besok-besok juga kalau udah ada waktu sholat ya nggak dilanjutkan lagi perbuatan-perbuatan yang biasanya dia lakukan seperti itu, supaya dia bisa sholat. Yang harus dilakukan olehnya ya seperti itu. Kalau yang bicara ini ya insya Allah udah nggak udah sholat, udah. Kalau waktunya ngonten, kalau ngevlog ya ditinggal semuanya kalau waktunya sholat ya. Terus ini cara yang kedua ya. Ini cara yang kedua bahwasanya dia menyesali perbuatannya, dan cara yang ketiga ayyazima alla yauda ilaiha abadan. Nah, caranya yang ketiga bahwasanya dia bertekad bahwasanya dia akan meninggalkan perbuatan tersebut, tidak kembali kepadanya selama-lamanya. Kalau misalnya dulunya suka maksiat, suka melanggar aturan-aturan Allah, suka judi, suka minum khamr, mabuk-mabukan, atau meninggalkan sholat, waktunya sholat nggak sholat, seperti itu ya. Ini kalau dia mau bertaubat ya cara yang ketiga yang harus dia lakukan ya dia harus bertekad gitu loh. Dia harus bertekad supaya supaya dia tidak akan mengulanginya lagi. Pertama, dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berlepas diri dari perbuatan maksiat tersebut. Berlepas diri, iki gak tak baleni, iki wis perbuatan maksiat, aku berlepas diri dari perbuatan ini. Seperti itu. Terus yang kedua, dia menyesali perbuatan tersebut. Waduh, iki opo iki rek? Aku iki sering maksiat, ya opo iki uripku iki kok tambah suwit, berlarut-larut dalam kemaksiatan, seperti itu. Semakin bertambah umur kok malah nggak bertambah baik, malah bertambah buruk. Ini gimana? Seperti itu ya. Nah, terus yang ketiga ini dihindari, dia tidak akan mengulanginya lagi. Bertekad ya, dia bertekad supaya supaya bahwasanya dia tidak akan kembali kepada perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan sebelumnya, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ya waktu yang akan datang, kalau misalnya masih diberi umur panjang, saya terutama yang ngomong ya, dan segenap seluruh yang mendengarkan channel Bagio atau yang lainnya, jadi
bertekad supaya menjadi lebih baik seperti itu. Bertekad untuk tidak menjalani perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya caranya ya. Kalau ini dosa-dosa, kalau ini bertaubat dari dosa-dosa yang telah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya seperti itu, ada 3. Oke. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Tolong bantu like, comment, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, share juga ke teman-teman yang lainnya, silahkan, monggo. Kalau ada kritikan, kalau ada masukan, monggo silahkan disampaikan kepada channel saya ini lewat kolom komentar, lewat channel-channel antum semuanya. Monggo silahkan, tidak mengapa. Insya Allah saya akan menerimanya. Kalau itu memang kekeliruan, mungkin karena saya juga manusia akan ada kekeliruan di sana. Jadi itu datangnya dari saya, dan kalau ada kebenaran ya semoga saja bisa menerima, gitu aja ya. Semoga saya bisa menerima, dan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Besok insya Allah saya akan menerangkan lagi di waktu pertemuan yang mendatang cara bertaubat kalau dosanya itu kepada manusia, seperti itu ya. Kalau Ustadzah Oki Setiawan ya, Mbak Ria Ricis kan sudah menerangkan juga. Ustadzah Oki itu menerangkan, waduh, bahkan beliau juga bercerita kalau dosanya kepada manusia nanti gimana, misalnya dosa ghibah. Nah, beliau memberi contoh ghibah. Kalau udah ghibah gimana caranya nanti tobat, dan seperti itu. Nah, mungkin di pertemuan yang akan datang saya akan menerangkan seperti itu. Insya Allah semoga saja bisa diterima, bisa difaham. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.